Suamiku izin dinas luar kota 2 minggu, padahal aku tahu dia ke Bali demi selingkuh dengan sekretarisnya. Di depan bayiku yang baru 3 minggu dan bekas jahitan di perutku pasca sesar belum kering, dia melempar uang Rp300.000 ke meja makan. Jangan jadi beban, belajarlah hemat, ucapnya merendahkan. Dia pikir aku akan diam, kususun rencana yang akan membuat mereka menyesal. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Arini. Dahulu, aku percaya bahwa cinta adalah sebuah pelabuhan yang paling teduh untuk bersandar. Namun, hari ini, di ruangan yang berbau antiseptik dan pembersih lantai yang menyengat, aku menyadari bahwa pelabuhan itu hanyalah fatamorgana yang sengaja diciptakan untuk menenggelamkanku. Aku berbaring kaku di atas ranjang rumah sakit yang dingin, sementara perutku terasa seolah baru saja dibelah oleh sebilah sembilu yang masih tertinggal di sana. Setiap tarikan napas adalah perjuangan fisik yang nyata. Rasa nyeri itu menjalar dari luka jahitan operasi sesar yang masih basah, merambat hingga ke sumsum tulang, menciptakan sensasi terbakar yang tidak tertahankan. Namun, semua rasa sakit fisik itu mendadak menjadi tumpul ketika aku menatap sosok lelaki yang berdiri di samping ranjangku. Randy, suamiku, pria yang berjanji akan menjagaku dalam susah maupun senang, kini sedang sibuk merapikan kerah kemejanya yang licin di depan cermin kecil kamar rawat kelas 2 ini. Ia sama sekali tidak menoleh padaku. Fokusnya hanyalah pada bayangan dirinya sendiri yang tampak sempurna. Tidak ada gurat kelelahan karena menjagaku semalaman, karena memang ia tidak melakukannya. Ia datang hanya untuk berpamitan. Tangannya yang bersih dan berbau parfum mahal itu merogoh dompet kulitnya, menarik 3 lembar uang berwarna merah yang sudah agak lusuh, lalu meletakkannya begitu saja di atas nakas, tepat di samping botol infusku yang hampir habis. Logam di matanya berkilat, dingin dan tanpa nyawa. Ia mengatakan bahwa itu adalah uang saku untukku selama ia pergi dinas keluar kota. Rp300.000. Nominal yang bahkan tidak cukup untuk membayar biaya parkir mobil mewahnya selama 3 hari di bandara. Apalagi untuk menghidupi seorang istri yang baru saja melahirkan dan seorang bayi yang baru saja melihat dunia. Aku mencoba untuk bersuara, namun tenggorokanku terasa seperti padang pasir yang gersang. Suaraku tercekat di antara rasa haus dan harga diri yang sedang diinjak-injak. Aku ingin bertanya, dinas macam apa yang mengharuskan seorang ayah pergi tepat 24 jam setelah putranya lahir ke dunia? Namun, aku melihat koper yang ia bawa. Itu bukan koper kerja yang biasa ia gunakan untuk rapat. Itu adalah koper berukuran sedang yang biasa kami bawa saat berlibur. Di sudut kantong koper itu, aku melihat secari kertas kecil yang menyembul, sebuah label bagasi pesawat dengan tujuan Denpasar, Bali. Hatiku mencelos, namun wajahku tetap datar. Aku belajar dengan cepat bahwa di depan predator seperti Randy, menunjukkan air mata hanya akan membuatnya semakin merasa berkuasa. Randy kemudian berbalik, menatapku dengan pandangan merendahkan yang sudah menjadi makananku selama 1 tahun terakhir. Ia berkata dengan nada yang sangat santai, hampir seperti sedang berbicara pada asisten rumah tangga, bahwa aku harus belajar hidup hemat. Ia menghinaku, mengatakan bahwa sejak aku berhenti bekerja karena kehamilan yang lemah ini, aku hanyalah beban finansial yang menggerogoti tabungannya. Ia mengingatkan bahwa posisinya sebagai manajer senior di sebuah perusahaan multinasional adalah berkat kerja kerasnya sendiri, dan aku tidak berhak menuntut lebih dari apa yang ia berikan. Kalimat itu terasa lebih tajam daripada pisau bedah yang membedah perutku kemarin. Ia tidak tahu, atau mungkin ia sengaja lupa, bahwa tanpa koneksi rahasia yang aku miliki, ia tidak akan pernah melewati tahap wawancara pertama di perusahaan itu. Setelah memberikan kecupan formalitas yang terasa sangat menjijikkan di keningku, ia melangkah keluar dengan ringan. Bunyi sepatunya yang beradu dengan lantai keramik rumah sakit terdengar seperti detak jam menuju kehancurannya sendiri. Aku sendirian sekarang. Di dalam boks bayi di samping ranjang, putra kecilku, yang kami beri nama Langit, menggeliat kecil. Ia belum tahu bahwa ayahnya baru saja membuang kami demi kesenangan di pulau tropis bersama perempuan lain. Ya, aku tahu tentang Maya.
Aku tahu tentang pesan-pesan singkat berisi rayuan yang dikirimkan Randy saat aku sedang berjuang menahan mual di trimester pertama. Aku tahu tentang reservasi hotel mewah di Seminyak yang ia buat sebulan yang lalu, tepat saat aku sedang menghitung hari menuju persalinan yang berisiko ini. Aku meraih ponselku dengan tangan yang gemetar karena menahan sakit di perut. Jahitan itu terasa seperti akan robek jika aku bergerak terlalu banyak. Namun dorongan di dalam dadaku jauh lebih kuat daripada rasa takut akan luka yang terbuka kembali. Aku tidak menangis. Air mata adalah kemewahan yang tidak bisa aku beli dengan uang Rp300.000 ini. Aku membuka aplikasi perbankan, melihat saldo pribadiku yang selama ini aku sembunyikan darinya. Angkanya sangat jauh berbeda dengan apa yang ia bayangkan. Randy menganggapku lemah karena aku memilih untuk diam dan mengabdi sebagai istri. Namun ia lupa bahwa sebelum menjadi istrinya, aku adalah seorang analis sistem yang mampu melihat pola di tengah kekacauan. Selama ini, aku hanya mengamati. Aku melihat bagaimana ia mulai memindahkan aset-aset kecil, bagaimana ia mulai sering memasukkan laporan pengeluaran kantor, dan bagaimana ia dengan sombongnya memamerkan kesuksesan yang sebenarnya berdiri di atas pondasi yang rapuh. Ia menganggapku tidak berdaya karena aku sedang dalam masa pemulihan pasca operasi. Ia pikir, seorang ibu muda yang baru saja dijahit perutnya tidak akan punya energi untuk melawan. Itu adalah kesalahan terbesarnya. Rasa perih ini adalah bahan bakar terbaik untuk menyusun strategi yang sistematis. Setiap kali aku merasakan denyut nyeri di bekas luka operasi, aku mengingatkan diriku sendiri bahwa ini adalah pengingat akan setiap kebohongan yang ia ucapkan. Aku mulai mengetik sebuah pesan singkat kepada seseorang yang sudah lama menunggu instruksiku. Seseorang yang ia anggap sebagai sekutunya, namun sebenarnya adalah bagian dari rencana besarku. Maya. Orang-orang melihatnya sebagai sekretaris penggoda, namun bagiku, ia adalah pion yang paling berharga. Aku mengirimkan satu kalimat singkat kepadanya. Pastikan dia merasa di atas awan selama di Bali. Biarkan dia mengeluarkan semua uang yang dia ambil dari perusahaan. Aku akan mengurus sisanya dari sini. Setelah pesan itu terkirim, aku menarik napas panjang. Paru-paruku terasa sesak. Namun ada kepuasan aneh yang mulai menjalar. Aku menatap uang Rp300.000 di atas nakas itu sekali lagi. Uang itu tampak sangat hina, sama hinanya dengan pria yang memberikannya. Aku bersumpah dalam hati, sambil menatap wajah polos langit, bahwa ini adalah nominal terakhir yang akan pernah aku terima dari tangan lelaki itu. Aku akan memastikan bahwa ketika ia kembali nanti, ia tidak akan menemukan rumah yang nyaman, tidak akan menemukan jabatan yang ia banggakan, dan tidak akan menemukan 1 sen pun tersisa di rekeningnya. Aku akan menggunakan masa pemulihan ini bukan hanya untuk menyembuhkan tubuhku, tetapi untuk meruntuhkan seluruh dunia yang telah ia bangun dengan penuh kesombongan. Ibu muda yang lemah dan tak berdaya itu sudah mati di meja operasi kemarin. Yang tersisa sekarang adalah seorang wanita yang telah dikhianati, yang memiliki ingatan setajam silet dan kesabaran seluas samudra. Aku akan menunggu saat yang tepat. Aku akan membiarkan dia menari di atas penderitaanku untuk sementara waktu, membiarkan dia merasa bahwa dia telah menang. Karena aku tahu, jatuh dari tempat yang paling tinggi akan terasa jauh lebih menyakitkan. Sambil mengusap kepala langit yang lembut, aku membisikkan janji bahwa kami akan baik-baik saja. Kami akan lebih dari sekadar baik-baik saja, sementara ayahnya akan belajar bagaimana rasanya menjadi sampah di jalanan. Strategi ini sudah dimulai, dan aku tidak akan berhenti sampai setiap rupiah yang ia curi dan setiap harga diri yang ia injak dikembalikan kepadaku dengan bunga yang berkali lipat. Rasa nyeri di perutku terasa semakin tajam saat roda kursi roda yang kunaiki menghantam celah kecil di lantai lobi rumah sakit. Perawat yang mendorongku meminta maaf dengan nada lembut, namun aku hanya mengangguk pelan sambil mengeratkan pelukan pada selimut yang membungkus langit. Hari ini aku diizinkan pulang, 3 hari setelah Randy meninggalkanku dengan 3 lembar uang 100 ribuan itu. Tidak ada mobil mewah yang menjemputku di lobi, tidak ada kecupan hangat menyambut kepulangan anggota keluarga baru. Aku telah memesan taksi daring secara mandiri, sebuah kendaraan sederhana yang kini tampak begitu kontras dengan deretan mobil kelas atas yang biasanya terparkir di garasi rumah kami. Supir taksi itu membantu meletakkan tas bayiku ke bagasi dengan wajah penuh iba. Mungkin ia bertanya-tanya mengapa seorang ibu yang baru saja menjalani operasi besar harus pulang hanya ditemani seorang perawat sewaan yang aku bayar dengan sisa tabungan rahasiaku. Sepanjang perjalanan menuju rumah,
Aku menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung pencakar langit Jakarta yang tampak seperti barisan nisan di bawah langit yang mendung. Pikiranku melayang pada apa yang sedang dilakukan Randy saat ini. Mungkin ia sedang menyesap koktail di tepi pantai, atau mungkin ia sedang tertawa bangga sambil memamerkan jam tangan barunya kepada Maya. Di dalam kepalaku, aku sudah mulai memetakan setiap jengkel aset yang kami miliki. Rumah yang kami tempati adalah atas nama kami berdua, namun cicilannya sebagian besar menggunakan dana tunjangan yang sebenarnya adalah hak asuransiku yang ia cairkan secara sepihak setahun lalu. Ia pikir aku tidak tahu. Ia pikir aku terlalu bodoh untuk memeriksa laporan mutasi bank yang dikirimkan ke alamat surel lamaku yang ia anggap sudah tidak aktif. Begitu sampai di depan pagar rumah, suasana terasa sunyi dan dingin. Rumah yang biasanya terlihat megah itu kini tampak seperti penjara bagiku. Aku melangkah turun dengan sangat hati-hati, memegangi perutku yang terasa seperti akan robek setiap kali aku mengambil langkah. Perawat sewaan itu, Bu Lastri, membantuku masuk ke dalam kamar utama. Aroma parfum Randy masih tertinggal di sana, bercampur dengan bau ruangan yang tertutup rapat. Aku meminta Bu Lastri untuk menidurkan Langit di boks bayinya, lalu aku memintanya untuk meninggalkanku sendirian sejenak. Aku butuh ketenangan untuk memulai fase pertama dari serangan ini. Aku duduk di tepi tempat tidur, mencoba mengatur napas yang tersengal. Tanganku meraih laci meja rias, tempat Randy biasanya menyimpan dokumen-dokumen penting yang ia anggap remeh. Dengan gerakan perlahan, aku menggeledah tumpukan kertas di sana. Benar saja, ia meninggalkan bukti yang sangat ceroboh. Sebuah nota pembelian perhiasan berlian senilai 50 juta rupiah yang tertanggal 2 hari sebelum ia berangkat ke Bali. Namanya tertera di sana, namun alamat pengirimannya bukan ke rumah ini, melainkan ke sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Nama penerimanya adalah Maya. Aku memotret nota itu dengan tangan yang stabil. Tidak ada getaran emosi, tidak ada isak tangis. Hanya ada kepuasan yang dingin saat aku mengunggah foto itu ke dalam folder enkripsi di penyimpanan awanku. Rasa perih di jahitan perutku kembali berdenyut, seolah mengingatkanku bahwa tubuhku masih rapuh. Namun, aku segera meraih laptop yang kusembunyikan di bawah tumpukan kain bedong bayi. Aku mulai masuk ke sistem internal perusahaan melalui celah yang aku buat saat aku masih menjabat sebagai konsultan teknologi informasi di sana 2 tahun lalu. Randy tidak pernah mengganti kata sandi akun korporatnya karena ia merasa terlalu percaya diri. Ia merasa posisinya sangat aman. Aku tersenyum tipis saat melihat daftar pengeluaran operasional bulan ini. Ia mencatatkan perjalanan ke Bali itu sebagai kunjungan strategis klien utama. Bodoh sekali. Perusahaan induk, yang sebenarnya adalah milik paman tiriku, sebuah fakta yang aku rahasiakan rapat-rapat darinya, memiliki kebijakan yang sangat ketat mengenai etika dan transparansi dana. Aku mulai menyusun laporan anonim namun sangat terperinci. Aku tidak akan mengirimkannya sekarang. Belum waktunya. Aku ingin dia merasakan puncak kebahagiaan itu terlebih dahulu. Aku ingin dia merasa bahwa dia adalah raja dunia sebelum aku menarik karpet dari bawah kakinya. Sambil mengetik, aku teringat masa-masa awal kami menikah. Dahulu, ia adalah pria yang tampak sangat bersahaja, atau mungkin ia hanya pandai berakting. Aku ingat bagaimana ia memohon padaku untuk membantunya mendapatkan promosi jabatan dengan menggunakan namaku di depan para direksi. Setelah ia mendapatkan apa yang ia mau, egonya mulai membengkak. Ia mulai memandangku sebagai properti, bukan lagi sebagai mitra. Dan ketika aku hamil, ia menganggapku sebagai properti yang rusak karena tidak lagi bisa ia pamerkan di acara-acara kantor. Ibu Arini, waktunya minum obat dan membersihkan luka. Suara Bu Lastri dari balik pintu membuyarkan lamunanku. Aku segera menutup laptop dan menyembunyikannya kembali. Aku harus tetap terlihat sebagai istri yang lemah dan terpuruk. Aku ingin ketika ia menelepon nanti, aku terdengar seperti wanita yang memohon-mohon uang tambahan. Aku ingin memberinya rasa aman yang palsu, agar ia semakin berani melakukan kesalahan yang lebih besar di Bali. Sore itu, ponselku bergetar. Sebuah panggilan video dari Randy. Aku sengaja menunggu hingga getaran kelima sebelum mengangkatnya. Di layar, wajahnya tampak segar, dengan latar belakang kolam renang mewah dan matahari terbenam yang indah. Ia bahkan tidak menanyakan keadaan Langit. Ia langsung mengeluh bahwa ia baru saja kehilangan uang di kasino kecil dan meminta aku untuk tidak cerewet jika ada tagihan kartu kredit yang melonjak. Ia menatapku dengan jijik saat melihat wajahku yang pucat tanpa riasan. Ia menyebutku tampak seperti mayat hidup dan memperingatkanku untuk segera mengurus badan agar tidak mempermalukannya saat ia pulang nanti.
Aku hanya diam, memasang wajah sedih yang paling meyakinkan yang pernah aku buat. Aku memohon kepadanya untuk mengirimkan setidaknya 2 juta rupiah lagi karena biaya rumah sakit ternyata lebih mahal dari dugaan. Ia tertawa, sebuah tawa yang penuh penghinaan, lalu mengatakan bahwa aku harus belajar memutar uang 300.000 yang ia beri. Gunakan otakmu, Arini. Kalau tidak bisa bekerja, setidaknya jangan jadi parasit. Katanya sebelum mematikan sambungan secara sepihak. Setelah layar ponsel itu gelap, aku tidak lagi memasang wajah sedih. Aku berdiri, meskipun rasa sakit di perutku membuatku hampir pingsan, dan berjalan menuju cermin besar di kamar. Aku menatap bayanganku sendiri. Rambutku berantakan, mataku cekung, dan ada balutan perban di balik daster longgar yang kukenakan. Namun, di balik itu semua, ada sepasang mata yang sedang menyusun kiamat bagi pria yang baru saja menghinaku. Uang 300.000 rupiah itu masih ada di atas meja, belum kusentuh sama sekali. Bagiku, uang itu bukan lagi alat tukar, melainkan simbol kebencian yang akan aku kembalikan kepadanya dalam bentuk kehancuran yang total. Aku akan memastikan setiap sen yang ia keluarkan untuk Maya di Bali akan dibayar dengan seluruh masa depan karirnya. Strategi ini butuh kesabaran, dan untungnya, rasa sakit di perutku ini membuatku memiliki semua waktu di dunia untuk berpikir jernih. Langkah kedua telah dimulai, dan Randy sama sekali tidak sadar bahwa ia baru saja menandatangani surat kematian bagi reputasinya sendiri. Malam merayap masuk ke dalam kamar melalui celah gorden yang tidak tertutup rapat, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Aku duduk bersandar pada tumpukan bantal, memangku langit yang baru saja terlelap setelah perjuangan panjang melawan kolik. Setiap gerakan kecil yang aku buat memicu denyut tajam di garis jahitanku, seolah ada kawat berduri yang ditarik paksa di dalam dagingku. Namun, rasa sakit itu adalah alarm yang menjagaku tetap terjaga, mencegahku jatuh ke dalam lubang kesedihan yang tidak berguna. Aku meraih ponsel yang tergeletak di bawah bantal. Jemariku bergerak lincah membuka sebuah aplikasi pesan terenkripsi yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Aku menekan sebuah nama yang tersimpan dengan samaran sederhana, Melati. Sebenarnya, namanya adalah Maya. Perempuan yang saat ini mungkin sedang tertawa manja di lengan suamiku di sebuah bar mewah di kawasan Seminyak. Publik, dan terutama Randy, mengenalnya sebagai sekretaris ambisius yang rela melakukan apa saja demi kemewahan. Namun, bagi keluarga besarku, Maya adalah putri dari seorang pria yang dahulu pernah mengabdi sebagai supir setia kakekku selama 30 tahun. Ketika ayahnya jatuh sakit dan mereka kehilangan segalanya, keluargaku yang menanggung seluruh biaya pengobatan dan pendidikan Maya hingga sarjana. Ia memiliki hutang budi yang tidak akan pernah bisa dibayar dengan uang, dan ketika aku memintanya untuk masuk ke dalam lingkaran hidup Randy setahun yang lalu, ia menerimanya tanpa ragu sebagai bentuk kesetiaan tertinggi. Aku mengetik pesan singkat, menanyakan situasi terakhir. Tidak butuh waktu lama bagi layar ponselku untuk menyala kembali. Maya mengirimkan serangkaian foto dokumen yang diambilnya secara sembunyi-sembunyi saat Randy sedang mandi. Itu adalah draft kontrak pengalihan aset perusahaan yang dikelola Randy ke sebuah perusahaan cangkang yang baru dibentuk. Randy berencana melakukan pencurian besar-besaran sebelum ia mengajukan gugatan cerai padaku. Ia ingin memastikan bahwa ketika kami berpisah nanti, aku tidak akan mendapatkan sepeser pun karena secara hukum, semua hartanya telah hilang dalam investasi yang gagal. Senyum dingin terukir di bibirku yang pucat. Randy benar-benar meremehkanku. Ia berpikir bahwa dengan mengurungku di rumah selama kehamilan, ia telah memotong semua akses informasiku. Ia lupa bahwa aku yang membangun arsitektur keamanan data di kantornya saat perusahaan itu masih berupa rintisan kecil. Aku tahu setiap pintu belakang, setiap celah, dan setiap jejak digital yang ia tinggalkan. Melalui Maya, aku menginstruksikannya untuk mendorong Randy agar segera menandatangani dokumen-dokumen itu. Aku ingin dia merasa sangat aman sehingga dia berani melakukan kesalahan yang paling fatal, memindahkan dana operasional utama perusahaan ke rekening penampung yang sudah aku awasi. Bu Lastri, panggilku pelan ketika melihat perawat itu masuk untuk memeriksa botol susu langit. Tolong ambilkan koper kecil di atas lemari itu. Ada berkas yang perlu saya rapihkan. Bu Lastri menatapku dengan tatapan khawatir. Mungkin ia berpikir bahwa aku seharusnya beristirahat total. Namun, ia tidak tahu bahwa bagiku, menyusun rencana ini jauh lebih menyembuhkan daripada obat pereda nyeri manapun. Di dalam koper itu, tersimpan akta pendirian perusahaan induk yang membawahi kantor Randy. Di sana, tertera nama ibuku sebagai pemilik saham mayoritas.
Randy selama ini menyembah pada kaki yang salah. Ia mengira jabatan manajernya adalah hasil murni dari pesonanya, padahal setiap promosi yang ia terima adalah instruksi halus yang aku titipkan melalui paman tiriku di jajaran direksi. Aku mulai membuka laptop kembali, jemariku menari di atas papan ketik dengan ritme yang konstan. Aku sedang menyusun sebuah jebakan digital yang disebut honeypot. Aku membuat sebuah akun bank bayangan yang tampak seperti rekening milik Maya, namun secara teknis terhubung langsung dengan sistem audit internal perusahaan pusat. Jika Randy mentransfer uang ke sana, itu akan otomatis memicu peringatan merah di meja dewan direksi sebagai tindakan penggelapan dana. Dan di sanalah letak keindahan rencana ini. Randy akan mengira dia sedang menimbun harta untuk masa depannya bersama selingkuhannya, padahal dia sedang menggali liang lahat untuk karirnya sendiri. Pukul 2 dini hari, sebuah notifikasi masuk. Randy mengunggah foto di akun media sosialnya yang ia kunci dari jangkauanku, namun tidak dari akun palsu yang aku kelola. Foto itu menunjukkan 2 gelas sampanye dengan latar belakang lampu kota Bali yang berkilauan. Keterangannya sangat menyakitkan. Akhirnya menemukan ketenangan setelah sekian lama terjebak dalam beban yang membosankan. Beban itu adalah aku. Beban itu adalah anak yang saat ini sedang kupeluk erat. Aku merasakan mataku memanas, namun aku segera mengerjapkannya. Rasa perih di perutku tiba-tiba berdenyut kencang. Sebuah peringatan fisik agar aku tidak membiarkan emosi mengambil alih logika. Aku kembali menatap langit yang tertidur lelap. Wajahnya sangat mirip dengan Randy, sebuah fakta yang terkadang membuat hatiku nyeri. Namun, aku berjanji padanya bahwa ia tidak akan tumbuh besar menjadi pria pengecut seperti ayahnya. Ia akan tumbuh dengan kekuatan dan kehormatan. Aku mengambil uang Rp300.000 yang masih tergeletak di nakas, lalu melipatnya menjadi kecil dan memasukkannya ke dalam saku dasterku. Uang ini akan menjadi saksi bisu. Aku akan menyimpannya sebagai pengingat betapa murahnya harga kesetiaan bagi seorang Randy. Maya, aku mengirim pesan suara dengan nada yang sangat rendah agar tidak membangunkan bayi. Besok pagi, katakan padanya bahwa kau menemukan peluang investasi di lahan baru di Canggu. Minta dia untuk mencairkan sisa dana darurat di akun pribadinya. Katakan padanya bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk melipat gandakan harta sebelum dia benar-benar bebas dari istrinya. Jawaban Maya singkat namun mematikan. Dimengerti, Mbak. Dia sudah sangat mabuk oleh ambisinya sendiri. Dia tidak akan curiga. Aku menutup laptop dengan perlahan. Pekerjaan malam ini selesai. Di luar, hujan mulai turun, membasahi bumi Jakarta dengan rintik yang tenang namun pasti. Sama seperti rencanaku, semuanya berjalan dalam diam, namun memiliki kekuatan untuk menghancurkan apapun yang dilaluinya. Aku merebahkan diri kembali, mencoba memejamkan mata di tengah rasa nyeri yang masih setia menemani. Aku harus kuat. Aku harus pulih secepat mungkin, karena dalam beberapa hari ke depan, badai yang aku ciptakan akan sampai ke telinga Randy, dan aku harus berdiri tegak untuk melihat bagaimana istana pasirnya runtuh berkeping-keping. Panggilan dari masa lalu ini bukan hanya tentang membalas dendam, ini tentang merebut kembali martabat yang telah ia injak-injak dengan uang receh dan kebohongan yang menjijikkan. Mentari pagi menerobos masuk melalui celah jendela, namun kehangatannya tidak sedikit pun menyentuh hatiku yang sedingin es. Di Bali, matahari mungkin sedang menyapa Randy dengan pelukan tropis yang memanjakan kulitnya, sementara di sini, aku harus berpegangan pada pinggiran lemari hanya untuk berdiri tegak. Setiap inci pergerakan tubuhku terasa seperti ditarik oleh ribuan jarum mikro yang menancap di bekas sayatan operasi. Rasa nyeri itu begitu nyata, begitu dominan, hingga terkadang aku lupa bagaimana rasanya bernapas tanpa rasa sakit. Namun, di tengah siksaan fisik itu, aku justru merasa sangat hidup. Otakku bekerja lebih cepat dari biasanya, mengolah data dan kemungkinan seolah-olah aku sedang menjalankan simulasi perangkat lunak yang paling krusial dalam hidupku. Aku berjalan tertatih menuju ruang tengah, tempat boks bayi langit diletakkan agar ia mendapatkan sinar matahari pagi. Sambil memandangi wajah mungilnya, aku meraih ponsel dan membuka akses kamera keamanan yang terhubung dengan ponsel Maya. Ini adalah fitur yang aku tanam secara rahasia di perangkat yang aku berikan padanya sebagai hadiah, kenaikan jabatan beberapa bulan lalu. Di layar ponselku, tampak sebuah resor mewah di kawasan Uluwatu. Randy sedang duduk di balkon yang menghadap langsung ke Samudra Hindia, mengenakan jubah mandi sutra yang harganya setara dengan biaya makan kami selama 2 bulan. Di depannya, tersaji sarapan mewah dengan berbagai jenis buah-buahan eksotis dan roti yang baru dipanggang. Ia tampak sangat bahagia.
Senyumnya begitu lebar, jenis senyum yang tidak pernah ia tunjukkan lagi di rumah sejak aku mengumumkan kehamilanku yang berisiko. Di sampingnya, Maya sedang berpura-pura sibuk dengan tabletnya, sesekali menyuapkan potongan pepaya ke mulut Randy dengan gerakan yang sangat terencana. Aku bisa mendengar suara Randy melalui mikrofon tersembunyi. Suaranya terdengar lantang dan penuh kesombongan. Ia sedang menertawakan penderitaanku. Ia bercerita pada Maya betapa mudahnya ia membungkamku hanya dengan uang 300.000 rupiah. Ia menyebutku wanita yang tidak punya harga diri karena tetap diam meski ditinggalkan dalam kondisi sekarat. Arini itu seperti tanaman plastik. Maya, suara Randy terdengar renyah di antara deburan ombak yang tertangkap mikrofon. Tampak cantik di awal, tapi sebenarnya mati dan membosankan. Dia pikir dengan melahirkan anak, dia bisa mengikatku selamanya. Dia tidak tahu kalau anak itu hanya akan menjadi beban tambahan yang harus aku bayar biaya asuransinya. Tapi tenang saja, setelah urusan aset ini selesai, aku akan melemparnya kembali ke rumah orang tuanya yang kumuh itu. Aku memejamkan mata sejenak, merasakan denyut di jahitanku mengencang seiring dengan detak jantungku yang memburu. Bukan karena sedih, melainkan karena rasa muak yang sudah mencapai ubun-ubun. Kalimatnya tentang langit adalah kesalahan terbesar yang pernah ia buat. Ia boleh menghinaku, ia boleh menginjak martabatku, tapi ia tidak boleh menyebut darah dagingnya sendiri sebagai beban asuransi. Di titik itu, keraguan kecil yang mungkin masih tersisa di sudut hatiku lenyap sepenuhnya. Aku tidak lagi berhadapan dengan suamiku, aku sedang berhadapan dengan parasit yang harus segera dibasmi sebelum ia merusak lebih banyak nyawa. Maya, dengan akting yang sangat natural, kemudian mulai menjalankan skenario yang kami susun semalam. Ia menunjukkan beberapa grafik di tabletnya, menjelaskan tentang proyek properti bodong yang aku ciptakan di sistem pencatatan digital. Ia meyakinkan Randy bahwa ini adalah pencucian terbaik. Jika Randy memindahkan dana taktis perusahaan sebesar 2 miliar rupiah ke akun yang sudah disediakan, maka dalam waktu 48 jam, uang itu akan bersih dan siap dipindahkan ke rekening pribadi atas nama Maya yang nantinya akan mereka bagi dua. Randy tampak ragu sejenak, namun keserakahannya jauh lebih besar daripada kewaspadaannya. Ia menenggak sampanyenya, lalu tertawa keras sambil memukul meja. Lakukan, Maya. Hancurkan saja sekalian arus kas kantor itu. Toh, para direksi tua itu tidak akan sadar sebelum audit tahun depan. Dan saat audit itu tiba, aku sudah berada di luar negeri bersamamu. Seru Randy dengan nada penuh kemenangan. Aku memperhatikan dengan saksama saat Randy mengeluarkan laptop kantornya. Tangannya yang biasanya gemetar saat membayar tagihan listrik rumah, kini tampak begitu mantap saat menekan tombol konfirmasi pengiriman dana. Ia tidak menyadari bahwa setiap ketukan jarinya sedang mengirimkan notifikasi langsung ke server cadangan yang aku kelola. Ia sedang mentransfer masa depannya langsung ke dalam genggamanku. Begitu angka-angka itu berpindah, aku segera melakukan enkripsi ganda pada transaksi tersebut agar tidak bisa dibatalkan secara manual olehnya. Kontras dengan kemewahan yang aku saksikan di layar, aku kemudian menunduk melihat daster katunku yang sedikit ternoda oleh air susu ibu yang merembes. Aku merasa perih, bukan hanya karena luka fisik, tapi karena ironi yang sedang terjadi. Di sini, aku sedang mengganti popok bayi sendirian, menahan napas agar tidak merintih saat harus membungkuk. Sementara pria yang seharusnya melindungiku sedang sibuk merampok masa depan anaknya demi kepuasan sesaat. Tatapan mataku menajam, dingin seperti baja yang baru saja ditempa. Aku menatap langit yang sekarang sudah terbangun dan menatapku dengan mata bulatnya yang jernih. Sabar ya, sayang, bisikku pelan. Sebentar lagi, pria itu tidak akan pernah bisa menyentuh hidup kita lagi. Aku meraih selembar uang 100.000 dari saku dasterku, satu dari 3 lembar yang ia tinggalkan. Aku menggunakannya hanya sebagai alas untuk menaruh cangkir teh hangatku yang sudah mendingin. Aku ingin uang itu ternoda, aku ingin uang itu hancur, sama seperti reputasi yang sedang ia pertaruhkan di Bali. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah dalam diriku saat melihat Maya mulai membimbing Randy menuju kamar hotel untuk beristirahat. Aku tahu Maya akan memastikan Randy tetap dalam keadaan mabuk akan kemenangan palsunya. Hari ini, langkah keempat telah tuntas. Randy sudah masuk terlalu dalam ke dalam lubang yang ia gali sendiri. Ia merasa sedang berada di surga, padahal ia sedang berdiri di bibir jurang yang paling dalam. Visualisasi kontras antara tawa kemenangannya di Bali dan rintihan kesakitanku di kamar ini akan menjadi motivasi yang tidak akan pernah padam hingga babak terakhir nanti. Aku kembali ke laptop,
memulai proses penghapusan jejak digital Maya di sistem agar ia tetap bersih saat badai ini meledak. Aku adalah sutradara dari drama ini, dan aku tidak akan membiarkan satupun aktor utamaku terluka, kecuali sang pengkhianat yang memang sudah selayaknya binasa. Hari kelima setelah kepergian Randy, rumah ini terasa semakin luas sekaligus semakin menyesakkan. Aku duduk di sofa ruang tengah, dikelilingi oleh tumpukan berkas yang baru saja dikirimkan oleh kurir kepercayaan paman tiriku. Bu Lastri sedang di dapur menyiapkan bubur untukku, sementara langit tertidur di dalam box yang kubawa ke dekat meja kerja daruratku. Tubuhku memang masih tertatih, dan setiap kali aku mencoba duduk tegak tanpa sandaran, otot perutku yang dijahit itu berdenyut protes seolah-olah dipicu oleh aliran listrik. Namun, fokusku tidak boleh goyah. Di layar laptop, aku melihat pergerakan angka-angka yang sangat dinamis. Randy telah resmi memindahkan bidak pertama di atas papan catur yang aku buat. Melalui akses rahasia yang terhubung dengan tablet Maya, aku melihat salinan bukti transfer yang baru saja ditandatangani Randy dari sebuah kafe mewah di pinggiran sawah Ubud. Ia telah mencairkan dana darurat perusahaan sebesar 800 juta rupiah dengan alasan pembayaran vendor jasa kreatif yang fiktif. Uang itu sekarang mengalir ke rekening penampung yang ia pikir dikuasai sepenuhnya oleh Maya. Di dalam rekaman video singkat yang dikirimkan Maya secara tersembunyi, Randy tampak begitu bersemangat. Ia menggenggam tangan Maya, menjanjikan kehidupan baru di luar negeri, di sebuah tempat di mana tidak ada Arini dan tidak ada tangisan bayi yang mengganggu tidurnya. Kau tahu, Maya, suara Randy terdengar berat karena pengaruh alkohol di sore hari. Uang ini hanya permulaan. Begitu aku kembali ke Jakarta, aku akan memaksa Arini menandatangani surat cerai. Aku akan memberinya pesangon sedikit, lalu aku akan menguras habis sisa deposito yang ia pikir tidak aku ketahui. Setelah itu, kita terbang ke Singapura. Biarkan dia membusuk dengan anak itu di rumah yang sebentar lagi akan disita bank. Aku mendengarkan rekaman itu dengan napas yang teratur, meskipun tanganku mengepal hingga kuku-kukuku memutih. Ia benar-benar berniat membiarkan darah dagingnya sendiri terlunta-lunta. Kekejamannya telah melampaui batas yang bisa aku toleransi sebagai manusia. Namun, aku segera menenangkan diri. Kecerdasan harus selalu berada di atas emosi. Jika aku melabraknya sekarang melalui telepon, ia akan segera menarik kembali dana itu dan melarikan diri sebelum jebakan ini tertutup sempurna. Aku harus tetap menjadi Arini yang lemah. Arini yang mengirimkan pesan teks menanyakan kapan ia pulang karena uang 300.000 itu sudah hampir habis untuk membeli popok. Aku meraih ponsel dan mengetik pesan dengan jemari yang sedikit gemetar bukan karena takut, melainkan karena amarah yang terkendali. Mas, tolong kirim sedikit lagi. Susu langit mahal, dan aku butuh obat pereda nyeri tambahan. Jahitanku terasa sangat sakit dan mulai merembes. Balasannya datang 5 menit kemudian, singkat dan sangat memuakkan. Jangan manja. Gunakan apa yang ada. Aku sedang rapat penting dengan klien besar. Jangan ganggu aku kalau tidak mau aku memblokir nomormu. Aku meletakkan ponsel itu kembali dengan perlahan. Senyum tipis, hampir tak terlihat, muncul di wajahku. Jawaban ketusnya adalah bukti tertulis yang sempurna untuk menunjukkan pengabaian terhadap istri dan anak di bawah umur. Aku menyimpan tangkapan layar itu ke dalam berkas perceraian yang sedang disusun oleh pengacaraku secara anonim. Di sisi lain, aku mulai melakukan manuver di pasar modal. Dengan menggunakan dana cadangan dari keuntungan saham yang aku kelola secara pribadi selama 5 tahun terakhir, aku mulai membeli secara perlahan sisa saham minoritas di perusahaan cabang tempat Randy bekerja. Aku ingin memastikan bahwa pada hari ia kembali nanti, aku bukan hanya sekadar istrinya yang ia remehkan, melainkan juga pemilik sah dari gedung tempat ia menyombongkan jabatannya. Maya mengirimkan kode bahwa Randy mulai merasa terlalu nyaman. Pria itu mulai memindahkan data-data sensitif perusahaan ke dalam cakram keras pribadinya, sebuah tindakan ilegal yang sangat berat sanksinya. Randy merasa bahwa dengan membawa data itu, ia memiliki daya tawar jika suatu saat perusahaan mencoba mengejarnya. Ia tidak menyadari bahwa Maya telah menyisipkan perangkat lunak pelacak di dalam cakram keras tersebut. Kemanapun Randy membawa data itu, posisinya akan selalu terpantau oleh sistem keamanan pusat yang kini kendalinya sudah kutarik ke laptop pribadi di atas pangkuanku ini. Ibu Arini, ini buburnya. Makanlah sedikit, wajah ibu pucat sekali, kata Bu Lastri sambil meletakkan mangkuk di depanku. Ia menatapku dengan penuh keprihatinan. Kenapa bapak belum pulang juga? Ini sudah hari kelima. Seorang istri yang baru operasi harusnya dijaga, bukan ditinggal sendiri seperti ini.
Dia sedang mengejar masa depannya. Bu, jawabku pelan sambil menyuap sedikit bubur yang terasa hambar. Dan aku sedang memastikan masa depan itu tidak pernah sampai kepadanya. Bu Lastri terdiam, tidak memahami maksud perkataanku, namun ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia adalah saksi bisu betapa kerasnya aku bekerja di tengah rasa sakit fisik yang luar biasa. Sesekali, aku harus berhenti mengetik karena kontraksi otot di perutku membuatku harus melipat tubuh, menahan napas hingga rasa nyeri itu memudar. Namun, setiap kali aku melihat langit, kekuatanku kembali pulih. Aku tidak sedang melakukan ini demi dendam semata. Aku sedang melakukan ini untuk melindungi hak anakku yang dikhianati oleh ayahnya sendiri. Sore harinya, aku menerima laporan bahwa transaksi pertama Randy telah terdeteksi oleh sistem audit sebagai aktivitas mencurigakan. Namun, atas perintah paman tiriku yang telah kuberitahu segalanya, sistem itu sengaja dibiarkan hijau untuk sementara. Kami memberinya tali yang cukup panjang agar ia bisa menjerat lehernya sendiri. Randy sekarang merasa seperti jenius finansial. Ia merasa telah berhasil mengakali sistem keamanan yang paling ketat sekalipun. Ia bahkan sempat mengunggah foto kakinya yang bersantai di atas meja kerja hotel dengan keterangan, "Bekerja cerdas, bukan bekerja keras. Uang akan datang pada mereka yang berani mengambil risiko." Aku menatap foto itu dengan tatapan dingin. Ya, Randy, uang memang akan datang. Tapi uang itu tidak akan singgah ke kantongmu. Uang itu akan kembali ke tempat asalnya, sementara kau akan tinggal dengan tangan kosong. Aku menutup laptopku saat malam mulai turun. Babak kelima ini telah tuntas dengan sempurna. Semua bidak sudah berada di posisi masing-masing. Randy sedang menikmati euforia kemenangan palsunya di Bali, sementara aku di sini, di tengah kesunyian rumah yang dingin, sedang mempersiapkan badai yang sesungguhnya. Jahitanku mungkin masih perih, namun setiap denyutnya kini terasa seperti detak jam yang menghitung mundur kehancuran suamiku. Pukul 5 sore, 5 hari berlalu, dan waktu Randy hampir habis. Malam ini, suhu di dalam rumah terasa lebih menggigil dari biasanya, seolah dinding-dinding beton di sekelilingku turut merasakan kebekuan hati penghuninya. Aku duduk di kursi kerja kayu yang keras, mengabaikan rasa nyeri yang berdenyut hebat di area perut bawahku. Dokter telah memperingatkan agar aku tidak terlalu banyak duduk tegak. Namun bagaimana aku bisa berbaring ketika detak kehancuran Randy sudah mulai terdengar di telingaku? Langit terbangun, tangisnya memecah kesunyian malam. Dengan sisa tenaga yang ada, aku menggendongnya, merasakan hangat tubuh bayi itu beradu dengan dinginnya dasterku yang sudah lembab oleh keringat dingin. Setiap kali ia menangis, aku merasa seperti diingatkan bahwa aku sedang bertarung untuk 2 nyawa, bukan hanya 1. Babak ini adalah awal dari kekacauan yang sesungguhnya. Randy, di bawah pengaruh euforia dan segelas demi segelas whisky di sebuah klub malam eksklusif di Seminyak, akhirnya kehilangan kendali diri. Melalui kamera tersembunyi yang disematkan Maya pada bros bajunya, aku menyaksikan pemandangan yang membuat perutku mual. Randy berdiri di atas sofa, berteriak bahwa ia akan segera menjadi orang paling kaya di perusahaannya tanpa perlu menjilat kaki para direksi lagi. Ia mulai melontarkan kata-kata kasar tentang istri di rumah, yang ia anggap sebagai penghambat karir. Ia bahkan tertawa saat menceritakan bagaimana ia hanya meninggalkan uang Rp300.000 untukku, menyebutnya sebagai biaya pemeliharaan barang rongsokan. Arini itu tidak punya siapa-siapa, Maya, teriaknya, suaranya parau tertelan dentuman musik. Keluarganya bangkrut, dia hanya bergantung padaku. Dia tidak akan berani menggugat. Dan kalaupun dia berani, dia tidak punya uang untuk membayar pengacara. Dia akan mengemis padaku. Lihat saja nanti. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadaku. Di saat yang sama, aku mulai menggerakkan jemariku di atas papan ketik. Ini adalah saatnya krisis identitas yang aku rencanakan dimulai. Aku masuk ke akun media sosial korporat dan mulai mengunggah beberapa dokumen transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh seorang manajer senior. Namun aku menyamarkan detailnya sedemikian rupa sehingga hanya orang-orang di dalam perusahaan yang akan paham siapa yang dimaksud. Tak butuh waktu lama, kolom komentar mulai dipenuhi spekulasi. Kolega-kolega Randy, yang selama ini iri dengan kenaikan jabatan kilatnya, mulai melemparkan bensin ke dalam api. Randy yang sedang mabuk mulai menerima notifikasi di ponselnya. Aku melihat dari layar pantau bagaimana wajahnya berubah dari merah karena alkohol menjadi pucat pasi. Ia mencoba mengakses akun kantornya untuk menghapus atau membantah tuduhan itu,
namun ia menemukan bahwa aksesnya telah dibatasi. Disinilah puncak emosinya meledak. Ia meneleponku tepat pukul 1 dini hari. Aku membiarkan ponselku berdering 10 kali sebelum mengangkatnya. "Arini, apa yang kau lakukan?" Suaranya meledak di telingaku, penuh dengan kebencian dan kepanikan. "Kau membocorkan sesuatu ke orang kantor. Ya? Kau wanita sialan. Kau ingin menghancurkanku karena aku pergi ke Bali? Kau tahu betapa kerasnya aku bekerja untukmu dan anak itu." Aku tetap diam, hanya mendengarkan napasnya yang memburu di seberang sana. Suaraku keluar dengan sangat tenang, hampir seperti bisikan seorang malaikat maut. "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, Mas. Aku baru saja terbangun karena jahitanku merembes darah. Langit menangis sejak tadi dan aku tidak punya uang untuk membeli susu formula tambahan. Bisakah kau pulang?" "Pulang? Kau ingin aku pulang untuk melihat wajahmu yang menyedihkan itu? Dengar, Arini, kalau sampai aku kehilangan jabatan ini karena ulahmu, aku pastikan kau dan bayi itu tidak akan punya tempat tinggal besok pagi. Kau pikir kau siapa? Kau itu cuma sampah yang aku pungut dari jalanan." Ia mematikan telepon dengan kasar. Aku meletakkan ponsel itu di atas meja dengan tangan yang sama sekali tidak gemetar. Di dalam batin, aku merasakan sebuah kepuasan yang murni. Randy baru saja melakukan kesalahan fatal dengan mengancamku melalui panggilan yang, tentu saja, sudah kurekam sepenuhnya sebagai bukti kekerasan psikis dalam rumah tangga. Ia baru saja menggali tanah untuk makamnya sendiri, lebih dalam dari sebelumnya. Di Bali, situasi semakin panas. Maya meneleponku melalui jalur pribadi beberapa menit kemudian. Ia melaporkan bahwa Randy mulai bertindak kasar padanya, menyalahkan Maya karena dianggap tidak becus mengamankan transaksi digital mereka. Maya berkata bahwa Randy hampir saja menamparnya di lorong hotel. "Dia sudah gila, Mbak," bisik Maya. Suaranya terdengar cemas namun tetap terkendali. Dia mulai memindahkan semua sisa dana di rekening pribadinya ke rekening luar negeri yang dia pikir aman. Dia benar-benar ingin melarikan diri. "Biarkan dia memindahkannya, Maya," kataku. "Pastikan saja dia menandatangani dokumen terakhir yang aku kirimkan pagi ini. Katakan padanya itu adalah surat kuasa untuk menjual aset rumah agar dia punya modal lebih besar di luar negeri." Aku kembali menatap langit yang sudah kembali tertidur di pelukanku. Puncak konflik ini baru saja dimulai. Randy sedang berada di titik terendah dari kewarasannya, terjepit antara ketakutan kehilangan karir dan keserakahan yang membutakan. Ia mengira ancamannya akan membuatku takut, padahal itu hanya memperkuat tekadku. Aku berdiri perlahan, merasakan perih yang luar biasa di perutku, namun aku tidak peduli. Aku berjalan menuju dapur, mengambil 3 lembar uang 100.000 yang ia berikan tempo hari. Aku menyulut kompor gas, lalu mendekatkan ujung uang itu ke api. Aku melihatnya terbakar perlahan, berubah menjadi abu yang terbang terbawa angin malam dari ventilasi dapur. Uang ini tidak ada harganya, sama seperti kata-kata Randy. Besok, badai ini akan semakin besar. Dan di tengah badai itu, aku akan tetap berdiri diam, menonton bagaimana suamiku yang sombong itu terseret arus yang ia ciptakan sendiri. Krisis ini bukan hanya miliknya, ini adalah pembersihan bagi hidupku. Aku tidak akan lagi menjadi sampah yang dipungut, melainkan badai yang akan menyapu bersih segala pengkhianatannya. Cahaya redup dari lampu meja kerja adalah satu-satunya saksi bisu saat aku menyaksikan detik-detik kehancuran moral seorang pria yang masih berstatus suamiku. Di layar laptop, melalui sambungan video tersembunyi yang diletakkan Maya di sudut meja restoran mewah di tepi tebing Uluwatu, aku melihat Randy dengan tangan gemetar menyesap sisa whiskinya. Wajahnya yang biasanya sombong kini tampak kusut. Matanya merah bukan hanya karena pengaruh alkohol, tetapi juga karena kepanikan yang mulai menggerogoti kewarasannya. Di depannya tergeletak beberapa lembar kertas bermaterai, dokumen pengalihan kuasa aset yang telah aku susun dengan sangat rapi menggunakan bahasa hukum yang rumit namun mematikan. "Tanda tangani saja, Mas." Suara Maya terdengar begitu manis di telingaku, namun aku tahu ada belati di balik nada itu. Dengan surat kuasa ini, rumah di Jakarta bisa segera dijual melalui agenku. Uangnya bisa langsung masuk ke rekening kita di Singapura sebelum orang kantor sempat membekukan aset pribadimu. Ini satu-satunya cara agar kita bisa pergi dari sini dengan kepala tegak. Randy menatap dokumen itu dengan pandangan kosong. Ia tidak tahu bahwa surat kuasa itu bukan hanya untuk menjual rumah, melainkan juga berisi klausul pengakuan hutang pribadi kepada sebuah perusahaan fiktif yang asetnya 100% adalah milikku. Jika ia menandatanganinya,
ia secara sukarela menyerahkan seluruh hak finansialnya kepadaku di masa depan. Ia ragu sejenak, namun kemudian sebuah notifikasi masuk ke ponselnya. Sebuah surat resmi dari Departemen Kepatuhan Perusahaan Induk yang menyatakan bahwa ia diberhentikan sementara untuk penyelidikan lebih lanjut. Itulah dorongan terakhir yang ia butuhkan. Dengan gerakan kasar, ia menyambar pulpen dan membubuhkan tanda tangan di atas materai itu. Pada saat yang hampir bersamaan, di dalam kamar yang sunyi ini, aku merasakan sebuah denyutan hebat di bagian perut bawahku. Aku mengerang pelan, mencengkeram pinggiran meja hingga buku-buku jariku memutih. Cairan hangat terasa merembes di balik dasterku. Aku menunduk dan melihat noda merah yang mulai melebar di kain katun tipis itu. Pendarahan. Rasa sakitnya begitu intens, seolah-olah jahitan operasi itu ditarik paksa dari dua arah yang berlawanan. Tubuhku protes, ia menuntut istirahat yang tidak bisa kuberikan. Namun, aku menolak untuk tumbang. Aku meraih botol air mineral dan menenggak obat pereda nyeri yang tersisa, memaksakan diriku untuk tetap fokus pada layar. Aku tidak boleh pingsan sekarang. Transaksi berdarah ini harus selesai. Selesai, gumam Randy di layar, suaranya terdengar serak. Ia menyerahkan dokumen itu pada Maya dengan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua. Pastikan uang itu cair besok pagi, Maya. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi di sini. Istriku, Arini, dia pasti akan gila kalau tahu rumah itu sudah bukan miliknya lagi. Aku tersenyum getir di tengah rintihan sakitku. Bukan aku yang akan gila, Randy. Aku sudah melewati kegilaan itu di malam kau meninggalkanku dengan uang 300.000 rupiah, saat aku bahkan belum bisa menggendong anak kita. Sambil menahan napas agar tidak berteriak karena nyeri di perut, aku segera melakukan verifikasi digital atas dokumen yang baru saja dipindai dan dikirimkan oleh Maya melalui aplikasi rahasia kami. Dengan satu klik, kuasa aset itu kini beralih secara hukum. Aku mencoba berdiri untuk menuju kamar mandi dan membersihkan luka, namun kakiku terasa seperti jeli. Aku terjatuh berlutut di lantai yang dingin, napas tersengal-sengal. Di dalam boks bayi, langit terbangun dan mulai merengek pelan, seolah bisa merasakan penderitaan ibunya. Aku merangkap perlahan mendekati boksnya, menggunakan sisa tenaga untuk menarik diriku berdiri kembali. Tanganku yang gemetar mengusap pipi lembut putraku. Sedikit lagi, sayang, bisikku dengan suara yang pecah. Sedikit lagi dan pria itu tidak akan pernah bisa menyakiti kita lagi. Ponselku bergetar di lantai. Sebuah pesan dari Maya. Transaksi selesai. Dia sekarang sedang mabuk berat dan tidak sadarkan diri di sofa. Aku akan segera menuju bandara dengan dokumen aslinya. Sampai jumpa di Jakarta, Mbak. Aku menyandarkan kepalaku di tepian boks bayi, membiarkan air mata satu tetes jatuh bukan karena sedih, tapi karena kelegaan yang luar biasa. Di Bali, suamiku merasa telah mengamankan hartanya melalui pengkhianatan terakhirnya. Ia tidak sadar bahwa ia baru saja menyerahkan kunci penjaranya sendiri kepadaku. Meskipun darah masih merembes dan rasa perih di perutku terasa seolah akan membelah tubuhku menjadi dua, aku merasa menang. Malam ini, transaksi itu tidak hanya memindahkan harta, tapi juga memutus sisa-sisa ikatan batin yang pernah ada. Randy telah resmi menjadi orang asing dalam hidupku. Seorang asing yang sebentar lagi akan menyadari bahwa harga dari penghinaannya adalah segalanya yang ia miliki. Aku memejamkan mata sejenak, membiarkan obat pereda nyeri bekerja, bersiap untuk langkah terakhir yang akan menghancurkan apapun yang tersisa dari egonya. Malam mencapai puncaknya ketika dunia di luar sana seolah membeku dalam keheningan, namun di dalam kepalaku, badai informasi sedang berputar dengan kecepatan yang mematikan. Aku duduk di lantai kamar, bersandar pada kaki tempat tidur dengan kompres dingin yang kutekankan pada luka jahitanku yang masih berdenyut sisa pendarahan tadi. Di pangkuanku, laptop menyala terang, menampilkan barisan kode dan direktori surat elektronik yang seharusnya tidak pernah terbuka untuk mata asing. Inilah kartu as yang sesungguhnya. Selama 2 tahun terakhir, Randy mengira ia telah menghapus semua jejak digital dari skema korupsi pengadaan logistik di kantornya. Namun ia lupa bahwa setiap data yang melewati server perusahaan selalu meninggalkan bayangan di ruang penyimpanan cadangan yang pernah aku bangun. Jemariku menari di atas papan ketik, menembus lapisan keamanan terakhir yang dibuat oleh tim teknologi informasi kantor Randy. Sebagai mantan arsitek sistem, aku tahu bahwa titik terlemah sebuah benteng bukan terletak pada temboknya, melainkan pada keangkuhan penjaganya. Randy terlalu sombong untuk menyadari bahwa akun surat elektronik pribadinya yang ia tautkan ke perangkat kantor adalah lubang menganga yang membocorkan semua rahasianya.
Aku menemukan folder tersembunyi dengan nama yang sangat tidak mencolok. Rencana masa depan. Di dalamnya, terdapat salinan kontrak fiktif, bukti transfer uang suap dari vendor, hingga komunikasi rahasia mengenai pemotongan anggaran kesejahteraan karyawan yang ia kantongi sendiri. Rasa muak yang menjalar di dadaku jauh lebih pahit daripada obat yang baru saja kutelan. Pria ini bukan hanya pengkhianat dalam pernikahan, ia adalah parasit bagi ratusan karyawan yang menggantungkan hidup pada perusahaan itu. Sambil menahan napas karena rasa nyeri yang tiba-tiba menusuk perut, aku mulai mengunduh seluruh data tersebut ke dalam 3 perangkat penyimpanan yang berbeda. 1 untuk pengacaraku, 1 untuk dewan direksi perusahaan induk, dan 1 lagi sebagai jaminanku jika ia mencoba melakukan perlawanan fisik saat kembali nanti. Di Bali, kiamat kecil bagi Randy sedang dipersiapkan. Aku membuka aplikasi pelacak dan melihat posisi ponsel Randy masih berada di hotel, namun akses perbankannya sudah menunjukkan aktivitas yang aneh. Ia mencoba melakukan penarikan tunai dalam jumlah besar di mesin anjungan tunai Mandiri Hotel pada pukul 3 pagi, namun gagal. Ia mencoba lagi dengan kartu yang berbeda, dan tetap gagal. Aku bisa membayangkan kepanikannya saat ini, berdiri di lobi hotel yang sepi, berkeringat dingin, sementara mesin itu terus mengeluarkan tulisan, akses ditolak. Aku meraih ponselku dan mengirimkan sebuah surel tanpa nama ke meja Departemen Kepatuhan Perusahaan Pusat. Surel itu berisi cuplikan kecil dari data korupsi yang baru saja kutemukan, beserta catatan singkat bahwa seluruh dokumen asli akan dikirimkan secara fisik besok pagi. Inilah titik balik yang tidak akan bisa ia hindari. Randy sedang mengejar bayangannya sendiri di Bali, sementara di sini, aku sudah mematikan semua lampu yang menerangi jalannya. Karir yang ia puja-puja lebih dari nyawa anaknya sendiri, kini sedang berada di ujung tanduk, siap untuk jatuh ke dalam jurang kehancuran. Kau pikir kau bisa menginjakku dan tetap terbang tinggi, Randy? Bisikku pada layar yang menampilkan foto profil kantornya yang tampak sangat berwibawa. Aku menyentuh layar itu dengan ujung jari yang dingin. Kau memberiku 300.000 rupiah untuk bertahan hidup, maka aku akan memberimu 0 rupiah untuk memulai hidupmu yang baru di penjara. Tiba-tiba, ponselku bergetar hebat. Nama Randy muncul di layar. Aku menarik napas panjang, menekan rasa perih di perutku agar suaraku tidak terdengar lemah. Aku mengangkatnya, namun tetap diam. Arini, sialan. Apa yang kau lakukan dengan kartu kreditku? Suaranya meledak, penuh dengan histeria yang belum pernah kudengar sebelumnya. Kenapa semuanya diblokir? Aku tidak bisa membayar tagihan hotel. Aku bisa ditahan di sini kalau tidak segera melunasi semuanya. Jawab aku, wanita sialan. Aku membiarkan keheningan menggantung selama beberapa detik, menikmati setiap detik kepanikannya. Mungkin itu adalah teguran karena kau membiarkan anakmu kehabisan susu. Mas, jawabku dengan nada yang sangat datar, hampir robotik. Atau mungkin, perusahaan sudah tahu apa yang kau simpan di folder, rencana masa depan. Itu, kau tahu sendiri, audit internal bisa sangat kejam. Terdengar bunyi benda jatuh di seberang sana, diikuti dengan napas Randy yang tersengal-sengal. Kau masuk ke sana? Bagaimana bisa? Kau tidak punya akses. Kau hanya ibu rumah tangga yang tidak berguna. Ibu rumah tangga yang kau rendahkan ini adalah orang yang membuat sistem yang kau gunakan setiap hari. Randy, kataku tenang, tanpa ada lagi emosi yang tersisa. Dan sekarang, sistem itu sedang menutup pintunya untukmu. Jangan repot-repot menelepon Maya. Dia sudah tidak ada di Bali. Dia sedang menuju Jakarta membawa semua dokumen asli yang kau tanda tangani kemarin. Selamat menikmati malam terakhirmu sebagai manajer. Besok, kau hanyalah seorang tersangka. Aku mematikan sambungan telepon sebelum ia sempat memaki lebih jauh. Aku langsung mematikan ponsel dan melepaskan baterainya. Aku ingin sisa malam ini berlalu dalam kesunyian yang murni. Aku menutup laptopku perlahan, merasakan beban berat di pundakku sedikit terangkat. Puncak konflik ini telah mencapai titik baliknya. Aku telah mengamankan bukti korupsinya, merebut asetnya, dan menghancurkan benteng pertahanannya. Aku merangkak kembali ke atas tempat tidur, berbaring di samping langit yang sedang bermimpi indah. Meski tubuhku masih terasa hancur dan jahitan operasi ini mungkin butuh waktu lama untuk benar-benar sembuh, jiwaku sudah merdeka. Randy mungkin masih memiliki beberapa jam kebebasan di Bali, namun ia sudah menjadi tawanan dari masa lalunya sendiri. Aku memejamkan mata, membiarkan kelelahan yang luar biasa menyergapku. Besok adalah hari di mana badai yang diam ini akan benar-benar menghantam daratan,
dan aku sudah siap berdiri di tengahnya dengan kepala tegak. Pagi hari ke-6 menyapa dengan sunyi yang ganjil. Tanpa perlu instruksi lebih lanjut, Bu Lastri sudah membantuku untuk mulai bergerak lebih aktif. Meski setiap inci tarikan pada otot perutku masih terasa seperti sayatan baru. Aku berdiri di tengah ruang tengah, menatap sekeliling rumah yang selama 2 tahun ini kupikir adalah surga, namun ternyata hanyalah sebuah panggung sandiwara. Aku menarik napas dalam, membiarkan oksigen memenuhi paru-paruku, lalu mulai memberikan instruksi kepada tim jasa pindahan profesional yang datang tepat pukul 8 pagi. Mereka bergerak dengan efisiensi yang luar biasa, persis seperti yang aku minta, tanpa suara dan sangat cepat. Aku memulai proses pengosongan rumah ini secara sistematis. Dengan dokumen kuasa aset yang telah ditandatangani Randy di Bali, aku memiliki hak hukum penuh untuk melakukan apapun terhadap isi rumah ini. Satu persatu, barang-barang mewah yang selama ini menjadi kebanggaan Randy, televisi layar lebar dengan teknologi terbaru, sistem suara mutakhir, hingga koleksi jam tangan mahal yang ia simpan di dalam lemari kaca, dimasukkan ke dalam kotak kayu. Aku tidak ingin menyimpan satu pun dari barang-barang itu. Bagiku, benda-benda itu telah ternoda oleh kesombongan pria yang membelinya dengan uang hasil keringat orang lain. Semua ini mau dibawa kemana, Bu? Tanya salah satu petugas pindahan sambil menunjuk ke arah sofa kulit impor yang harganya setara dengan biaya persalinanku. Jual semuanya ke agen barang bekas mewah, jawabku tenang sambil menggendong langit. Hasil penjualannya langsung transfer ke panti asuhan yang sudah saya catat di dokumen tadi. Saya hanya butuh rumah ini kosong sebelum matahari terbenam. Aku berjalan menuju kamar kerja Randy. Di sana, berjejer rapi pakaian kerja miliknya, setelan jas dari penjahit ternama, kemeja sutra, dan sepatu kulit yang selalu ia semir hingga mengkilap setiap pagi. Aku mengambil sebuah kotak plastik besar dan memasukkan semuanya ke sana, kecuali satu set pakaian kerja yang paling murah, paling kusam, dan sudah hampir tidak layak pakai yang ia miliki sejak zaman ia masih menjadi staf biasa. Itu adalah satu-satunya pakaian yang aku sisakan untuknya. Aku ingin dia diingatkan kembali pada titik nol tempat ia memulai, sebelum keserakahan mengubahnya menjadi monster. Sepanjang hari, rumah itu perlahan-lahan kehilangan jiwanya. Dinding-dinding yang tadinya dihiasi lukisan mahal kini hanya menyisakan bekas paku yang kesepian. Karpet tebal yang biasanya meredam suara langkah kaki Randy telah digulung, menyisakan lantai-lantai keramik yang dingin dan keras. Kontras dengan kesibukan ini, aku menerima notifikasi dari Maya. Ia sudah mendarat di Jakarta dan sedang menuju kantor pusat untuk menyerahkan berkas fisik korupsi Randy kepada Dewan Direksi. Maya mengirimkan pesan singkat. Badai sudah sampai di darat, Mbak. Direksi sedang mengadakan rapat darurat. Nama Randy sudah masuk dalam daftar hitam sistem perbankan nasional. Aku duduk di sebuah kursi plastik kecil, satu-satunya benda yang tersisa di ruang tengah, sambil menyusui langit. Rasa perih di jahitanku sesekali muncul, namun intensitasnya mulai berkurang, seolah tubuhku sedang menyesuaikan diri dengan kekuatan mental yang terus meningkat. Aku menatap dinding kosong di depanku dan teringat saat-saat Randy menertawakanku karena aku memilih daster daripada gaun mewah saat hamil tua. Ia menyebutku kehilangan selera, padahal aku hanya sedang menyiapkan diri untuk pertarungan yang membutuhkan kenyamanan, bukan penampilan. Pukul 4 sore, rumah itu benar-benar kosong. Tidak ada lagi sisa-sisa kemewahan. Bahkan lampu gantung kristal di ruang tamu telah diturunkan dan dijual. Yang tersisa hanyalah koper-koper pribadiku dan perlengkapan langit. Aku berjalan menuju nakas di kamar utama yang kini sudah tidak ada lagi tempat tidurnya. Di lantai, aku meletakkan sebuah amplop coklat besar. Di dalamnya terdapat surat gugatan cerai, rincian penggelapan aset yang ia lakukan, dan yang paling penting, 3 lembar uang Rp100.000 yang ia berikan padaku tempo hari. Aku sengaja menyusunnya dengan rapi, seolah-olah itu adalah monumen bagi kejatuhannya. Randy berkali-kali mencoba meneleponku dari nomor yang berbeda, namun aku sudah memblokir semua akses masuk. Aku tahu dia sedang terjepit di Bali. Kartu kreditnya mati, deposit hotelnya hangus, dan ia kemungkinan besar harus berurusan dengan pihak keamanan hotel karena tidak bisa melunasi tagihan yang membengkak, akibat gaya hidup mewahnya selama 5 hari terakhir. Ia sedang merasakan apa yang aku rasakan. Ditinggalkan tanpa pegangan, tanpa uang, dan tanpa martabat. Bedanya, aku ditinggalkan saat sedang berjuang nyawa, sementara dia ditinggalkan karena dosanya sendiri. Sudah selesai, Bu. Lapor ketua tim pindahan. Rumah sudah bersih.
Kunci cadangan sudah kami serahkan ke agen properti sesuai pesanan ibu. Aku mengangguk. Terima kasih. Kalian bisa pergi sekarang. Setelah mereka pergi, aku berdiri di tengah ruang tamu yang luas dan bergema. Aku memejamkan mata, merasakan hembusan angin yang masuk melalui jendela yang sengaja kubuka lebar. Tidak ada lagi beban di pundakku. Aku sudah mengamankan masa depan langit. Uang hasil penjualan barang-barang rumah ini telah kualokasikan untuk tabungan pendidikan putraku, dan aset-aset yang Randy tanda tangani kemarin sudah berpindah ke perusahaan induk atas namaku. Aku melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Bu Lastri sudah menunggu di dalam mobil sewaan yang akan membawa kami ke sebuah apartemen rahasia sebelum kami berangkat ke luar negeri minggu depan. Aku melihat rumah itu dari balik jendela mobil saat kami menjauh. Sebuah bangunan besar yang megah namun hampa, persis seperti janji-janji Randy. Badai yang diam ini telah menyelesaikan tugasnya di tahap ini. Sekarang, yang tersisa hanyalah menunggu sang pemeran utama pulang ke panggungnya yang sudah hancur lebur, untuk menghadapi babak akhir yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Suara deru mesin pesawat yang mendarat di landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta terdengar seperti lonceng kematian bagi Randy. Dari balik jendela kecil di kursi ekonomi paling belakang, satu-satunya tiket yang bisa ia beli setelah memohon belas kasihan pada seorang kenalan lama di Bali, ia menatap aspal hitam yang basah oleh sisa hujan. Wajahnya yang biasanya licin dan berseri kini ditumbuhi janggut tipis yang berantakan, matanya cekung, dan kemeja sutranya tampak kusut dengan noda keringat yang mengering. Ia mendarat bukan sebagai manajer sukses yang membawa kemenangan, melainkan sebagai buronan yang sedang mengejar sisa-sisa harga diri yang mungkin masih tertinggal di rumahnya. Randy melangkah keluar dari terminal dengan tergesa-gesa, mengabaikan rasa lapar yang melilit perutnya karena tidak makan sejak kemarin sore. Ia tidak memiliki bagasi. Koper mewahnya ditahan oleh pihak hotel di Bali sebagai jaminan atas tagihan ribuan dolar yang tidak bisa ia lunasi. Ia merogoh sakunya, menemukan beberapa keping uang receh dan sisa uang tunai yang hanya cukup untuk membayar taksi konvensional menuju rumahnya. Di dalam taksi, ia terus mencoba menghubungi nomor ponselku, namun suara operator yang dingin terus-menerus memberikan jawaban yang sama. Nomor yang dituju tidak dapat dihubungi. Ia kemudian mencoba menelepon Maya, namun ponsel sekretarisnya itu pun setali 3 uang. Kepanikan mulai berubah menjadi kemarahan yang membabi buta. Di dalam kepalanya, ia masih menyusun skenario untuk menyalahkan aku atas semua kesialan ini. Ia berencana untuk menyeret aku keluar dari tempat tidur, memaksa aku menelepon paman tiriku, dan membereskan kekacauan di kantornya. Begitu taksi berhenti di depan pagar rumah, Randy tertegun. Pagar besi yang biasanya terkunci rapat itu kini terbuka sedikit, seolah menyambut kedatangannya dengan cara yang ironis. Ia berlari masuk ke halaman, namun langkahnya terhenti di depan pintu utama. Tidak ada suara tawa dari televisi yang biasanya terdengar, tidak ada aroma masakan dari dapur, dan tidak ada sapaan ketus namun patuh dari istrinya. Ia merogoh kunci dari sakunya. Tangannya gemetar hebat hingga kunci itu jatuh 2 kali ke lantai teras sebelum akhirnya berhasil masuk ke dalam lubang pintu. Begitu pintu terbuka, ia tidak menemukan apapun kecuali kehampaan yang menggema. Randy berdiri membeku di ruang tamu. Sofa kulitnya hilang. Lukisan-lukisan mahalnya lenyap, menyisakan noda kusam di dinding yang putih bersih. Bahkan lampu gantung kristal yang sering ia pamerkan kepada rekan kantornya kini telah berganti menjadi lubang kabel yang menjuntai mengenaskan. Ia berlari ke kamar utama, berharap menemukan aku sedang meringkuk ketakutan, namun yang ia temukan hanyalah sebuah ruangan kosong tanpa tempat tidur, tanpa lemari, dan tanpa kehidupan. Di tengah lantai yang berdebu, ia melihat satu-satunya benda yang tersisa, sebuah amplop coklat besar yang diletakkan di atas nakas yang sengaja ditinggalkan. Dengan napas yang tersengal, ia merobek amplop itu. Lembaran pertama adalah surat gugatan cerai dengan namaku sebagai penggugat. Lembaran kedua adalah rincian laporan audit internal perusahaan yang menunjukkan bukti-bukti korupsinya secara mendalam. Dan di lembaran terakhir, ia menemukan 3 lembar uang Rp100.000 yang ia berikan padaku 1 minggu yang lalu. Uang itu tampak sangat kontras dengan kemiskinan yang kini melingkupinya. Di samping uang itu, terdapat secari kertas dengan tulisan tanganku yang tenang. Gunakan uang ini untuk memulai hidupmu yang baru, Randy. Seperti katamu, belajarlah untuk tidak menjadi parasit. Randy berteriak, sebuah teriakan frustrasi yang memantul di dinding-dinding rumah yang kosong. Ia merasa seperti dikhianati oleh dunia, padahal dunia hanya mengembalikan apa yang telah ia tanam. Ia segera mengambil ponselnya, mencoba mencari kontak pengacara,
Namun sebuah notifikasi masuk ke layar ponselnya dari aplikasi berita bisnis. Foto dirinya terpampang di sana sebagai tersangka utama penggelapan dana perusahaan yang kini sedang dalam pengejaran internal. Ia jatuh terduduk di lantai yang dingin, meremas rambutnya sendiri. Segala kemegahan yang ia bangun dengan cara menghancurkan perasaan istrinya kini telah menguap seperti embun di bawah matahari. Ia tidak sadar bahwa sejak ia menginjakan kaki di bandara, gerak-geriknya sudah terpantau. Di depan rumah, 2 mobil hitam perlahan berhenti. Beberapa pria berseragam petugas keamanan perusahaan dan seorang pengacara senior turun dengan langkah pasti. Randy yang mendengar suara langkah kaki itu segera berdiri, berharap itu adalah bantuan. Namun harapannya pupus saat ia melihat Maya berdiri di antara pria-pria itu. Maya tidak lagi mengenakan pakaian sekretaris yang manja. Ia mengenakan setelan blazer yang profesional dengan tatapan mata yang tajam dan dingin. "Maya, apa yang terjadi? Tolong aku, jelaskan pada mereka kalau ini semua salah paham," teriak Randy sambil mendekati Maya. Maya melangkah mundur, menatapnya dengan rasa jijik yang tak ditutup-tutupi. "Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan, Randy. Semua bukti sudah ada di tangan direksi. Dan oh, satu lagi, aku tidak pernah mencintaimu. Aku bekerja untuk Arini. Dia yang menyelamatkan keluargaku saat kau sibuk menghamburkan uang perusahaan untuk kesenanganmu sendiri." Randy ternganga. Dunianya benar-benar runtuh berkeping-keping. Pria yang tadinya merasa paling berkuasa itu kini tampak sangat kecil dan hina di tengah rumahnya yang kosong. Ia melihat Maya menyerahkan kunci rumah itu kepada petugas, menyatakan bahwa rumah ini sudah disita atas jaminan hutang pribadi Randy yang ia tanda tangani di Bali. Randy mencoba memprotes, namun suaranya tenggelam saat petugas keamanan memintanya untuk ikut ke kantor pusat untuk memberikan keterangan sebelum diserahkan ke pihak kepolisian. Di dalam kamar yang sunyi, di sela-sela debu yang menari di bawah sinar matahari sore, Randy menatap satu-satunya pakaian yang ditinggalkan untuknya. Setelan kerja lama yang sudah usang. Ia menyadari bahwa ia telah kembali ke titik di mana ia memulai, namun kali ini tanpa dukungan, tanpa cinta, dan tanpa kesempatan kedua. Sang pemenang palsu itu kini benar-benar telah sampai di akhir panggungnya. Ia melangkah keluar dari rumah itu dengan kawalan ketat, meninggalkan semua mimpinya yang hancur. Sementara di suatu tempat yang jauh, aku sedang menatap langit biru dengan perasaan lega yang tak terkira. Babak kepulangannya telah selesai, dan ia harus menghadapi kenyataan bahwa badai yang aku ciptakan tidak meninggalkan apapun untuknya selain penyesalan yang terlambat. Randy berdiri di tengah ruang tamu yang luas dan kosong. Namun ia merasa seolah dinding-dinding itu sedang menghimpitnya. Suara langkah kaki para petugas keamanan dan tim hukum perusahaan terdengar seperti dentuman palu hakim di telinganya. Ia mencoba mempertahankan sisa-sisa harga diri yang sudah compang-camping. Namun setiap kali matanya bertemu dengan tatapan dingin Maya, lututnya terasa semakin lemas. Tidak ada lagi Randy sang manajer senior yang diagungkan. Yang tersisa hanyalah seorang pria dengan kemeja yang sudah bau keringat dan wajah yang penuh dengan guratan ketakutan. Kehancuran ini bukan lagi sebuah kemungkinan, melainkan kenyataan yang sedang menjerat lehernya dengan sangat kencang. "Anda memiliki waktu 10 menit untuk mengambil barang-barang pribadi yang tersisa, Saudara Randy," ujar salah satu pengacara dengan nada yang sangat formal, seolah ia sedang berbicara dengan orang asing, bukan dengan pria yang dulunya sering ia temui di ruang rapat direksi. "Setelah itu, rumah ini akan kami kunci dan segel sebagai bagian dari sita jaminan atas kerugian perusahaan sebesar 2 miliar rupiah yang Anda timbulkan." Randy tertawa getir, sebuah tawa yang terdengar lebih seperti rintihan. "Barang pribadi? Barang apa? Istriku sudah mengambil semuanya. Dia meninggalkan aku di rumah yang kosong seperti kuburan," teriaknya sambil menunjuk ke arah ruang tengah yang hanya menyisakan debu. Ia menoleh ke arah Maya, berharap menemukan sedikit belas kasihan. Namun wanita itu hanya berdiri dengan tangan bersedekap, menatapnya seperti sedang melihat serangga yang mengganggu. "Arini tidak mengambil apapun yang bukan haknya, Randy." Suara Maya memecah kesunyian, tajam dan tanpa ampun. "Dia hanya menyelamatkan aset perusahaan dan hak anakmu yang hampir kau hilangkan di Bali. Semua barang yang dijual adalah atas nama kompensasi hutangmu. Kau seharusnya bersyukur dia masih menyisakan pakaian untukmu." Randy berlari ke arah kamar utama, mencoba mencari sesuatu, apa saja yang bisa ia jadikan modal untuk melarikan diri. Namun, ia hanya menemukan kotak plastik berisi setelan kerja usangnya. Ia meraup setelan itu, meremasnya dengan penuh kebencian. Di dalam kotak itu, ia menemukan secari kertas lagi,
Sebuah salinan laporan kesehatan langit yang menunjukkan bahwa bayi itu sempat mengalami demam tinggi saat Randy sedang bersulang di Bali. Di bawah laporan itu, ada catatan kecil dari rumah sakit mengenai biaya pengobatan yang tidak bisa dibayar karena kartu debit atas nama Arini telah diblokir oleh Randy melalui akses perbankan bersama. Pemandangan itu seharusnya menyentuh hati nuraninya, namun ego Randy sudah terlalu buta. Ia justru merasa ini adalah konspirasi besar untuk menjatuhkannya. Ia keluar dari kamar dengan langkah gontai, membawa kotak plastik itu di bawah ketiaknya. Saat ia sampai di lobi depan, 2 petugas kepolisian sudah menunggu. Berita mengenai penggelapan dana dan korupsi sistematis yang ia lakukan telah mencapai meja penyidik pagi ini, lengkap dengan seluruh bukti digital yang kukirimkan secara anonim. Saudara Randy, kami dari pihak kepolisian membawa surat perintah penjemputan untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait laporan dugaan tindak pidana korupsi dan penggelapan dalam jabatan, ujar salah satu polisi sambil menunjukkan lencana peraknya. Randy mematung. Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi putih seputih kertas. Ia menatap borgol yang berkilat di pinggang polisi itu, dan seketika dunianya terasa berputar. Ia mencoba mundur, namun pintu di belakangnya sudah ditutup oleh petugas keamanan. Ia terpojok di sudut rumahnya sendiri, rumah yang pernah ia banggakan sebagai simbol keberhasilannya. Di hadapan semua orang, harga diri Randy hancur berkeping-keping. Ia tidak lagi bisa bersilat lidah. Semua bukti transaksi di Bali, rekaman suaranya yang menghina aku, serta dokumen korupsi yang ia simpan dengan rapi telah menjadi jerat yang mematikan. Ini tidak mungkin. Arini tidak mungkin sejahat ini. Gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Ini bukan kejahatan, Randy. Ini adalah keadilan, sahut Maya sambil melangkah mendekat. Kau pikir kau bisa menginjak-injak seorang wanita yang baru saja mempertaruhkan nyawa untuk anakmu? Kau pikir uang 300.000 itu bisa membeli diamnya? Kau meremehkan otak di balik sistem perusahaanmu sendiri, dan sekarang kau harus membayar harganya. Polisi melangkah maju dan dengan sigap memborgol kedua tangan Randy. Bunyi logam yang mengunci di pergelangan tangannya terdengar sangat nyaring di ruangan yang kosong itu. Randy tertunduk, bahunya merosot, dan untuk pertama kalinya sejak ia pergi ke Bali, ia menangis. Bukan tangisan penyesalan karena telah menyakiti anak dan istrinya, melainkan tangisan karena ia telah kehilangan segalanya, harta, jabatan, dan masa depan. Saat ia digiring keluar menuju mobil polisi, beberapa tetangga yang penasaran mulai keluar dari rumah mereka. Mereka menatap Randy dengan pandangan menghina dan berbisik satu sama lain. Randy, yang biasanya keluar dari rumah itu dengan mobil mewah dan kepala tegak, kini harus berjalan kaki menuju mobil polisi dengan kepala tertunduk dan tangan terikat. Ia adalah tontonan yang memuakkan bagi orang-orang yang selama ini ia anggap lebih rendah darinya. Di dalam mobil polisi yang mulai menjauh, Randy menatap jendela, melihat rumah megah itu untuk terakhir kalinya. Di atas gerbang, sebuah papan pengumuman besar sedang dipasang oleh petugas. Aset dalam pengawasan perusahaan. Ia menyadari bahwa mulai hari ini, ia tidak memiliki tempat untuk pulang. Tidak ada Arini yang akan menyambutnya dengan kesabaran, tidak ada bayi yang akan ia panggil sebagai pewaris, dan tidak ada lagi kemewahan yang bisa ia banggakan. Sementara itu, di sebuah apartemen yang tenang di pinggiran kota, aku duduk di dekat jendela sambil menggendong langit. Aku melihat berita singkat di layar televisi yang menampilkan penangkapan seorang manajer senior karena kasus korupsi. Aku tidak merasakan dendam lagi, hanya rasa lega yang luar biasa. Aku telah menyelesaikan bagianku. Aku telah memastikan bahwa pengkhianatannya dibayar lunas dengan hukum yang berlaku. Puncak konflik ini telah berakhir dengan kehancurannya di depan publik, sebuah penghinaan yang jauh lebih besar daripada sekadar kehilangan uang. Aku mematikan televisi dan menatap langit yang kini tertidur pulas. Kami sudah siap untuk berangkat. Paspor dan tiket sudah ada di dalam tas. Esok pagi, saat matahari terbit, kami tidak akan ada lagi di kota ini. Kami akan memulai hidup baru di tempat di mana tidak ada bayang-bayang Randy. Konfrontasi ini telah mengajarkanku bahwa luka di perutku mungkin akan meninggalkan bekas. Namun bekas itu akan selalu menjadi pengingat bahwa aku adalah seorang pejuang, bukan korban. Randy telah mendapatkan hadiah yang setimpal atas kesombongannya, dan kini giliranku untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anakku tanpa ada satupun kebohongan yang tersisa. Cahaya matahari pagi menyusup malu-malu melalui celah jendela besar di terminal keberangkatan internasional. Aku duduk di ruang tunggu yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Di pangkuanku, langit tertidur dengan napas yang teratur,
Sesekali bibir mungilnya bergerak seolah sedang memimpikan sesuatu yang indah. Aku menatap keluar, ke arah landasan pacu di mana burung-burung besi raksasa bersiap membelah awan. Hari ini, aku bukan lagi Arini yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit dengan rasa perih yang menghujam perut. Aku adalah wanita yang telah mengambil kembali kemudi hidupnya dari tangan seorang pengkhianat. Ponsel di tanganku bergetar sekali lagi. Itu adalah pesan terakhir dari Maya sebelum aku mengganti kartu ponselku dengan nomor internasional. Ia mengirimkan sebuah foto yang diambil secara sembunyi-sembunyi dari balik ruang pemeriksaan kepolisian. Di sana, Randy tampak duduk di atas kursi kayu keras dengan kepala tertunduk. Ia masih mengenakan setelan kerja usang yang kusisakan untuknya. Tidak ada lagi kilat kesombongan di matanya. Yang tersisa hanyalah kekosongan seorang pria yang telah kehilangan dunianya dalam semalam. Maya menuliskan bahwa Randy resmi ditahan dan seluruh permohonan penangguhan penahanannya ditolak karena risiko melarikan diri yang tinggi. Aku menarik napas panjang, merasakan udara segar memenuhi rongga dadaku tanpa lagi disertai rasa sesak emosional. Kabar itu tidak membuatku bersorak kegirangan, namun memberikan semacam ketenangan yang final. Keadilan telah ditegakkan dengan caranya sendiri. Randy akan menghabiskan waktu bertahun-tahun di balik jeruji besi, merenungkan setiap sen yang ia curi dan setiap air mata yang ia remehkan. Uang Rp300.000 yang ia lemparkan kepadaku kini benar-benar menjadi nominal terakhir yang pernah ia miliki sebagai pria merdeka. Kabarnya, ia bahkan tidak mampu membayar pengacara publik dan harus bergantung pada bantuan hukum seadanya. Aku merogoh tas kecilku, mengeluarkan sebuah amplop coklat yang masih kusimpan. Di dalamnya bukan lagi dokumen hukum atau bukti korupsi, melainkan paspor baru untukku dan Langit, serta kontrak kerja sebagai kepala arsitek sistem di sebuah perusahaan teknologi terkemuka di luar negeri. Paman tiriku telah mengatur segalanya dengan rapi. Ia tidak membantuku karena kasihan, melainkan karena ia tahu kemampuanku. Ia tahu bahwa badai yang aku ciptakan untuk menghancurkan Randy adalah bukti betapa tajamnya otak yang selama ini disia-siakan oleh pria itu. Ibu Arini, pesawat kita akan segera melakukan proses masuk. Suara lembut Bu Lastri membuyarkan lamunanku. Ia memutuskan untuk ikut bersamaku, menjadi pengasuh setia bagi Langit di tanah perantauan nanti. Aku tersenyum padanya, sebuah senyum tulus yang sudah lama tidak muncul di wajahku. Aku berdiri perlahan, merasakan sisa nyeri di jahitanku yang kini hanya tinggal denyutan halus. Sebuah bekas luka yang tidak akan pernah hilang, namun tidak lagi menyakitkan. Bekas luka itu kini menjadi simbol kekuatanku. Setiap inci sayatan itu mengingatkanku bahwa aku pernah berada di titik terendah, berjuang antara hidup dan mati, sementara orang yang paling kupercayai sedang merayakan kehancuranku. Namun, dari luka itulah aku belajar bagaimana caranya menyusun strategi, bagaimana caranya tetap tenang di bawah tekanan, dan bagaimana caranya menghancurkan musuh tanpa perlu mengotori tangan dengan amarah yang sia-sia. Saat aku melangkah menuju pintu keberangkatan, aku melewati sebuah layar televisi besar yang menayangkan berita terkini. Nama Randy sempat muncul sekilas dalam berita singkat mengenai skandal korupsi manajer senior perusahaan logistik. Aku tidak berhenti untuk menonton. Bagiku, bab itu sudah selesai. Nama itu kini hanyalah deretan huruf yang tidak lagi memiliki kuasa atas hidupku. Aku terus berjalan, mendorong kereta bayi Langit dengan langkah yang mantap. Di pintu masuk pesawat, pramugari menyambutku dengan sapaan hangat. Aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, menatap cakrawala kota yang telah memberiku luka sekaligus kekuatan. Aku tidak membawa dendam bersamaku. Aku meninggalkannya di rumah kosong yang kini sudah disegel itu. Aku meninggalkan amarahku di dalam sel yang sekarang dihuni oleh Randy. Yang kubawa hanyalah harapan, kecerdasan, dan cinta yang tak terbatas untuk putraku. Di dalam pesawat, aku menyandarkan kepala pada kursi yang nyaman. Langit sedikit terbangun, matanya yang bulat menatapku dengan binar yang jernih. Aku membisikkan janji padanya bahwa ia tidak akan pernah kekurangan apapun, terutama kasih sayang dan kejujuran. Aku akan membesarkannya di tempat di mana harga diri tidak diukur dengan uang Rp300.000, melainkan dengan integritas dan kerja keras. Pesawat mulai bergerak, perlahan meninggalkan landasan dan melesat menuju langit biru yang tak berbatas. Saat daratan di bawah sana semakin mengecil, aku merasa beban seberat gunung di pundakku menguap sepenuhnya. Strategiku telah selesai. Balas dendamku telah tuntas. Namun yang lebih penting, aku telah memenangkan kembali diriku sendiri. Randy mungkin harus membayar royalti seumur hidup dalam bentuk penyesalan jika ia ingin tetap memandang dirinya sebagai manusia di dalam penjara nanti. Sementara aku,
Aku akan terus membangun, terus berkarya, dan terus mencintai. Luka di atas jahitan itu memang nyata, namun ia telah melahirkan seorang wanita yang tidak akan pernah bisa diinjak-injak lagi oleh siapapun. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar bebas. Langit di luar jendela tampak begitu cerah, secerah masa depan yang kini terbentang luas di hadapanku. Aku memejamkan mata dengan tenang, membiarkan mesin pesawat membawaku menuju babak baru yang penuh dengan cahaya, meninggalkan kegelapan masa lalu jauh di bawah sana.